Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTP saya, yaitu tentang implementasi genetik algorithm dan random forest untuk klasifikasi pada dataset TikTok Songs 2020. Nah, di sini yang pertama itu ada pemilihan dataset. Nah, dataset yang digunakan adalah TikTok Songs 2020 dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini kenapa saya pilih karena memiliki atribut numerik yang dapat digunakan untuk proses klasifikasi serta dapat dikembangkan menjadi supervised learning dengan membuat tabel target. Nah, selain itu juga dataset ini cukup relevan dengan tren generasi saat ini karena berkaitan dengan popularitas lagu di TikTok. Nah, dataset ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi terkait prediksi lagu viral. Oke, dataset ini dapat diakses melalui link di Google Drive. Nah, ini pertama-tama di sini saya mencarinya di platform Kaggle, lalu saya unduh CSV-nya dan saya pindahkan ke dalam Google Drive saya. Lalu saya import nanti di bagian sini. Tapi selanjutnya di sini yaitu tentang dataset. Nah, sudah saya jelaskan, dataset yang saya gunakan itu merupakan dataset TikTok Songs 2020 yang dimana ini berisi berbagai fitur audio dari lagu-lagu yang populer di TikTok. Nah, dataset ini digunakan untuk mempresentasikan karakteristik sebuah lagu dalam menentukan apakah lagu tersebut termasuk viral atau tidak. Nah, yang pertama yaitu ada di fitur. Nah, dalam dataset ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada artis pop, yaitu tingkat popularitas artisnya. Lalu ada track pop, yang dimana tingkat popularitas lagu. Nah, ini biasa digunakan untuk membuat label. Lalu ada dance ability, itu tingkat kemudahan lagu untuk menari. Lalu ada di energy, itu tingkat energi lagu. Lalu ada di loudness, itu tingkat kekerasan suara. Lalu ada di mode, itu adalah jenis tangga nada. Nah, tangga nada ini dibedakan menjadi mayor ataupun minor. Lalu ada di key, ini adalah nada dasar lagu. Lalu ada speechness, itu ada tingkat penggunaan kata dalam lagu. Lalu ada di acousticness, itu tingkat akustik lagunya. Lalu ada di instrumentalness, itu tingkat instrumental lagu. Lalu ada di liveness, itu indikasi lagu direkam secara live. Lalu ada di valence, itu mood lagu, biasanya sedih ataupun bahagia. Lalu ada tempo, yaitu kecepatan lagu. Lalu ada di time signature, itu pola ketukan lagunya. Lalu ada di duration ms atau millisecond, itu durasi lagu dalam milidetik. Nah, untuk targetnya itu sendiri pada dataset ini tuh belum tersedia label klasifikasi, sehingga dibuat variabel target baru berdasarkan nilai popularitas atau track pop. Nah, kriteria yang digunakan yaitu yang pertama ada jika nilai popularitasnya itu lebih kecil atau sama dengan 70, maka itu lagu dianggap tidak viral. Namun, jika nilai popularitasnya itu lebih besar daripada 70, maka lagu tersebut dianggap viral. Target kemudian direpresentasikan dalam bentuk numerik, yaitu yang dimana kita inisialisasi 0 adalah tidak viral dan 1 adalah viral. Lanjut ke permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah klasifikasi biner, yaitu menentukan apakah suatu lagu termasuk viral atau tidak berdasarkan fitur audio yang dimiliki. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan dapat diketahui fitur-fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap popularitas lagu, terutama dengan genetik algorithm dalam proses seleksi fitur. Nah, di sini saya menggunakan DFShape. Nah, DFShape ini bisa memberitahu kita berapa baris dan kolom. Jadi 292 ini merupakan baris dan 18 merupakan kolom gitu. Selanjutnya di sini saya import library. Nah, import library ini di sini saya menggunakan import pandas SPD, lalu import numpy SNP. Nah, ini digunakan untuk pengolahan data. Lalu ada form scalar. Nah, ini digunakan untuk machine learningnya seperti splitting data, normalisasi, dan evaluasi model. Lalu selanjutnya di sini ada load dataset. Nah, load dataset ini ada df sama dengan pd.read csv. Ini digunakan untuk membaca dataset pada file
CSV itu sendiri. Nah, ini ini untuk menghubungkan ke Google Drive. Selanjutnya di sini saya menggunakan Exploratory Data Analysis atau EDA, yaitu cek data. Nah, itu menggunakan DF Info, yang dimana DF Info ini menampilkan struktur data, terus tipe data dan jumlah datanya. Nah, datanya kita mulai dari indeks 0 sampai ke 17. Untuk tipe data di sini kita menggunakan integer, float, dan objek. Nah, lalu selanjutnya di sini ada DF deskripsi, yang dimana ini dapat menampilkan statistik dasar seperti rata-rata, min, ataupun max. Tuh. Selanjutnya di sini ada pre-processing data. Nah, pre-processing data ini adalah tahap ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data. Jadi sebelum data digunakan kita perlu siapkan dulu dan membersihkannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada DF drop. DF drop itu untuk hapus kolom teks seperti yang tidak digunakan untuk model gitu. Selanjutnya ada check missing value. Kita cari nilai mana nih yang missing. Lalu selanjutnya kalau udah kita isi missing value-nya itu dengan man gitu. Selanjutnya kita hapus duplikasi. Barangkali ada duplikasi yang ada pada dataset, maka kita harus hapus duplikasi tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita ada membuat label atau klasifikasi, yang dimana udah saya jelaskan kalau misalnya popularitasnya itu di atas 70, nilai 70, maka dianggap viral. Lalu selanjutnya pisahkan fitur dan targetnya. Dan yang selanjutnya itu kita melakukan normalisasi dan juga split data. Split data ini untuk membagi tren dan tes. Kalau normalisasi ini untuk menyamakan skalanya. Lalu di sini tadi kita ada membuat label. Membuat label itu klasifikasi untuk yang viral. Lalu tadi ada drop duplicate. Nah, ini tuh untuk menghindari bias. Lanjut, ini merupakan outputnya dengan tipe datanya integer. Selanjutnya masuk ke baseline model, yaitu yang tanpa GA ya. Nah, di sini ada model full. Model full random ini digunakan untuk membuat model dasar tanpa optimasi. Nah, lanjut ada di model full fit. Nah, ini itu untuk melatih model menggunakan seluruh fitur. Jadi dia melatih model ini agar dapat menggunakan seluruh fitur yang ada dalam dataset. Nah, lanjut ada di model full predict. Nah, model full predict ini digunakan untuk melakukan prediksi gitu. Dan ini kita dapatkan yaitu akurasinya adalah 0,6271 sekian. Ini adalah hasil prediksi awal. Ini prediksi awalnya. Lalu selanjutnya kita melakukan generic algorithm. Nah, yang pertama di sini parameternya itu ada population size, num generation, mutation rate, dan num features. Nah, ini gunanya untuk apa? GA atau generic algorithm itu digunakan untuk memilih fitur yang terbaik gitu. Ini ada keterangannya, yang dimana population size itu jumlah individu dalam populasi, num generation itu jumlah generasi, mutation rate itu peluang mutasi, dan num fitur adalah jumlah fitur. Selanjutnya fungsi untuk membuat individu atau kromosom gitu ya. Jadi kita akan membuat fungsi untuk kromosom. Nah, setiap individu itu pastinya berisi 0 dan 1 untuk memilih fitur. Ya, 0 dan 1. Jadi setiap individu atau setiap kromosom itu memiliki berisi 0 atau 1 untuk memilih fitur yang ada. Nah, selanjutnya di sini kita ada di fungsi fitness atau menilai kualitas individu. Nah, fitness ini dihitung berdasarkan akurasi model. Nah, ini untuk menghitung fitnessnya, memilih fitur berdasarkan kromosom, lalu jika tidak ada fitur yang dipilih, maka itu hasilnya 0. Lalu
Latih model menggunakan fitur terpilih. Nah, ini kita latih dulu modelnya menggunakan fitur yang terpilih. Lalu habis itu kita prediksi dan mengembalikan nilai akurasi sebagai fitness. Lalu selanjutnya ada fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi ini kita gunakan untuk memilih individu terbaik atau kromosom yang terbaik. Nah, ambil 3 individu secara acak. Nah, ini acak atau bisa disebut juga dengan turnamen selection. Jadi kita pilih nih individu, ambil 3 individu acak, lalu urutkan berdasarkan fitness tertinggi. Jadi kita harus sortir nilainya itu diurutkan dari fitness yang tertinggi hingga terendah. Lalu kita ambil yang terbaik. Setelah itu kita melakukan crossover atau menggabungkan 2 parents. Nah, menggabungkan 2 parents dengan tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Lalu setelahnya kita gabungkan gen dari parent tersebut. Nah, ini ada P1 dan P2. Nah, ini kita gabungkan gen dari parent tersebut. Lalu di sini ada fungsi mutasi atau perubahan acak. Nah, ini kita guna perubahan acak. Di sini jika memenuhi probabilitas mutasi, maka ini jika. Kalau lalu selanjutnya kita ubah nilai 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Lalu selesai. Lalu lanjut di proses GA. Nah, proses GA ini kita membuat populasi awal atau kumpulan solusi awal. Nah, selanjutnya menyimpan nilai fitness terbaik tiap generasinya. Jadi kita ada menyimpan nilai fitness terbaik tiap generasinya. Setelah kita mencari nilai fitness terbaik, lalu kita akan menyimpannya. Lalu kita gunakan perulangan untuk setiap generasinya. Jadi ini terus-terus diulang. Selanjutnya membuat populasi baru lagi dan seleksi parents terbaik. Lalu kita crossover lagi menggabungkan parents, lalu mutasi yaitu perubahan acak lagi, lalu kita update populasinya. Terus habis itu kita menentukan individu terbaik di generasi ini. Jadi ini sama aja kayak diulang-ulang terus, yang dimana kita tujuannya untuk mencari generasi yang terbaik. Lalu selanjutnya simpan lagi nilai fitnessnya, lalu menampilkan hasil tiap generasi, lalu mengambil solusi terbaiknya atau fitur terbaik dari yang baik. Jadi kita ambil fitur yang paling terbaik gitu. Lalu kita menentukan nih fitur mana nih yang terpilih yang udah terbaik gitu. Nah, ini makanya dia tuh langsung melooping atau melakukan perulangan terus-menerus hingga menemukan fitur yang terbaik untuk dipilih. Nah, ternyata fitur yang terpilih yaitu ada di indeks 0, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, dan 12. Lalu kita lanjut ke model final dengan GA. Nah, model final dengan GA ini ada di model fit X-Train, select features Y-Train. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Ini modelnya dilatih menggunakan fitur terbaik hasil dari GA. Jadi hasil fitur yang udah terpilih itu kita latih. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini digunakan untuk mengukur performa model. Untuk mengukur performa model. Nah, ini ya. Ini dapat kita lihat di sini akurasinya yaitu 0,74 sekian. 0,47 sekian. Oke. Lalu di sini ada precision-nya yaitu 0,6. Lalu ada recall yaitu ada di 0,68. Nah, jadi model ini itu menghasilkan akurasi sebesar 0,74 atau 0,74%, yang berarti model mampu memprediksi dengan benar sekitar 74% dari total data yang diuji. Lalu di sini ada precision, recall, dan F1 score. Nah, itu nilai precision-nya ada di 0,66. Jadi menunjukkan bahwa dari semua prediksi positif
Jadi semua prediksinya itu positif, sekitar ada di 66% yang benar-benar viral. Lalu ada di recallnya ada di 0,69. Ini menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi 69% dari seluruh data viral yang sebenarnya. Lalu ada di F1 score. F1 score-nya ini ada di 0,69, maka keseimbangan antara precision dan recall ini tuh seimbang gitu. Selanjutnya kita masuk ke classification report. Nah, di sini ada di 0 dan 1. Yang dimana kita ketahui 0 itu adalah tidak viral dan 1 adalah viral, memiliki nilai yaitu precisionnya 87,8 dan 79. Ini artinya model cukup baik dalam mengenali lagu yang tidak viral. Lalu untuk yang satu atau yang viral itu ada hasilnya 67, 70, 0,70 dan 0,68. Jadi ini juga dapat diartikan bahwa model juga cukup baik dalam mengenali lagu viral meskipun lebih rendah. Hasilnya lebih rendah daripada prediksi lagu yang tidak viral. Oke, ini untuk makro reference-nya dan ini weights-nya. Lalu lanjut ke visualnya. Visualnya di sini saya menggunakan grafik konvergensi GA, lalu ada di confusion matrix. Nah, yang pertama kita masuk ke konvergensi genetik algoritma ya. Dapat kita lihat dari grafik ini menunjukkan konfigurasi dari algoritma itu nilai fitnessnya atau akurasinya cenderung meningkat. Di sini meningkat, tapi hanya di beberapa generasi seperti ini meningkat. Namun yang pada generasi ini dia menurun lalu meningkat lagi. Nah, lanjut ke confusion matrix. Nah, confusion matrix ini artinya berarti ini aktual atau sebenarnya dan ini prediksinya, yang dimana 0 tidak viral berarti terprediksi lagu yang tidak viral itu ada 28 jumlahnya sesuai dengan sebenarnya. Lalu ini ada 16 data lagu viral prediksinya ada 16 data, namun dan benar pada sebenarnya itu lagu viral ada di 16 data. Nah, kalau yang ini prediksinya ada 8 data lagu yang viral, tapi namun sebenarnya lagu aktualnya atau sebenarnya itu 8 data ini tidak viral. Lalu di sini prediksinya ada 7 data yang tidak viral prediksinya, namun aslinya atau sebenarnya 7 data itu adalah viral. Jadi kedua ini adalah salah dalam memprediksi gitu. Namun lebih besar nilai yang benar daripada yang salah. Selanjutnya kesimpulannya adalah pada penelitian ini digunakan dataset TikTok Songs 2020 untuk mengklasifikasi lagu menjadi viral dan tidak viral berdasarkan fitur audio seperti danceability, energi, dan valence dan lain-lain. Lalu genetic algorithm atau GA ini digunakan untuk melakukan fitur selection guna meningkatkan performa model random forest. Lalu hasil menunjukkan bahwa GA atau genetic algorithm ini mampu memilih fitur yang paling relevan yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai fitness pada setiap generasi. Selain itu, model dengan fitur selection memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan tanpa seleksi fitur. Dengan demikian, GA terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi model klasifikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.